Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai mata kuliah lintas budaya dengan topik komunikasi lintas budaya yang akan dilanjutkan oleh Laila Puji Melati. Yang pertama yaitu ada komunikasi. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yang artinya communicare, yang artinya menyampaikan. Menurut asal katanya tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan simbol dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yaitu manfaat komunikasi. Berkomunikasi dengan sesama merupakan salah satu pengalaman manusia yang paling bermanfaat karena komunikasi adalah cara utama supaya manusia memiliki kontak dengan orang lain dan juga cara supaya dapat mengalami rasa inklusi, kasih sayang, dan bahkan kontrol. Manfaat lainnya yaitu yang pertama ada komunikasi membantu memahami persepsi orang lain. Yang kedua ada komunikasi membangun budaya dan identitas pribadi. Yang terakhir ada komunikasi memiliki kualitas persuasif. Nah, di sini ada budaya. Menurut Hal, budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Alasan dualitas itu adalah bahwa Anda mempelajari budaya, Anda melalui komunikasi, dan pada saat yang sama komunikasi adalah cerminan budaya. Setiap budaya mempresentasikan anggotanya melalui cara berpikir dan cara berperilaku. Memahami budaya dan komunikasi, budaya kolektivitisme dan komunikasi sosial menganggap orang sebagai sangat terhubung satu sama lain, serta keluarga, kelompok, dan komunitasnya, sehingga fokus diberikan kepada harmoni kesejahteraan kelompok dan saling ketergantungan. Budaya ini cenderung bergantung pada gaya komunikasi konteks tinggi yang samar dan tidak langsung dan implisit. Sebaliknya, budaya implisit dan komunitas sosialnya menganggap setiap orang berbeda dan individualitas lebih penting daripada keanggotaannya di dalam kelompok ataupun keluarga. Budaya ini cenderung bergantung pada gaya komunikasi konteks rendah yang terinci dan bersifat eksklusif. Selanjutnya itu ada menjembatani komunikasi bisnis lintas budaya. Seiring dengan globalisasi, kontak antara pelaku bisnis dan negara lain menjadi lebih sering. Semakin banyak hubungan yang terjadi antara pelaku bisnis lintas negara dan lintas budaya, maka semakin besar pula kesalahpahaman dan konflik yang akan terjadi. Pemahaman dan antisipasi untuk menjembatani perbedaan dalam komunikasi bisnis lintas budaya diperlukan untuk menjalin komunikasi yang efektif. Di sini juga ada kasus mengenai budaya. Yang pertama adalah pernyataan misi ketika 3 perusahaan teknik besar, dua dari Eropa Utara, yang satu dari AS, bergabung. Mereka menginvestasikan banyak waktu, uang, sumber daya untuk membuat pertanyaan misi perusahaan baru. Inisiatif perusahaan kantor pusat Amerika dari jauh perusahaan bahan kimia internasional menghasilkan bagan kualitas yang mencakup pernyataan berikut. Setiap orang dalam perusahaan akan bertanggung jawab atas kualitas produk perusahaan.
Yang ketiga, ada irama kerja. Kasus di suatu fasilitas produksi Irlandia dari perusahaan multinasional Swiss. Ketika kepala pabrik Irlandia mengundurkan dari Swiss, memutuskan untuk menempatkan manajer kebangsaan Swiss. Yang keempat, ada gaya komunikasi. Sebuah perusahaan besar Prancis memutuskan untuk memperkenalkan kebijakan pembelian global yang baru. Di masa lalu, anak perusahaan menjadi banyak pasokan mereka yang secara lokal. Selanjutnya yaitu adalah komponen dasar komunikasi intelektual. Yang pertama ada motivasi, pengetahuan, dan keterampilan. Motivasi ini adalah berkaitan dengan kompetensi dasar atau budaya, berarti sebagai komutator atau ingat menjadi bagian dari pertemuan antar budaya yang sukses. Jadi komunikasi ini sangat berpengaruh untuk motivasi. Jadi kalau misalnya kita belum bisa bahasa ini, kita bisa belajar dengan orang lain dengan cara memotivasi diri untuk bisa berbahasa asing. Yang kedua pengetahuan. Pengetahuan ini dengan cara kita membaca, terus juga berdiskusi dengan elemen-elemen negara asing dan juga dengan kemampuan menambah dengan memperluas pengetahuan tentang orang-orang dari budaya yang berbeda dari milik sendiri. Menurut Smith dan Brigg, Anda membutuhkan dua jenis pengetahuan. Untuk mengetahui adalah komponen pengetahuan profesional. Yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan adalah sifat Anda yang menguasai dan mendengar atau kegiatan mendengar, melihat, dan untuk bisa memenuhi keterampilan tersebut. Yang terakhir adalah dampak globalisasi terhadap komunikasi lintas budaya. Dampak tersebut adalah bisa berpengaruh. Yang pertama, meningkatkan globalisasi dan perdagangan internasional. Tidak dapat dihindari bahwa berbagai budaya akan bertemu seperti konflik, bergaul bersama orang-orang dari budaya berbeda yang merasa sulit berkomunikasi tidak hanya karena hambatan bahasa. Jadi kalau misalnya ini adalah dampak kalau misalnya kita tidak bisa berbahasa asing, kita juga sulit untuk menjelaskan bisnis kita ke budaya tersebut. Jadi kita harus memahami tentang komunikasi tersebut. Dan yang kedua, jadi basicnya itu adalah bahasa Inggris yang telah menjadi bahasa bisnis dominan di seluruh dunia. Jadi, berbicara bahasa asing tidak hanya bermanfaat dan memahami lawan bicara, tetapi juga memperkuat hubungan jenis positif agar berhasil berkomunikasi dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Pentingnya untuk secara provokatif belajar bagaimana menghadapi perbedaan lintas budaya. Cara terbaik untuk membangun kepercayaan bisnis kita dapat melakukan peliti perbedaan, yaitu dengan meliti budaya dan menyampaikan pertemuan. Pendekatan ini melanjutkan ke mitra kita bahwa kita berkomitmen keberhasilan bersama. Jadi kita juga kalau misalnya kita nggak bisa bahasa asing, kita juga harus bisa tentang bahasa yang internasional itu bahasa Inggris. Jadi supaya kita meningkatkan bisnis kita lebih untuk jalin komunikasi dengan baik. Mungkin mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun dalam tulisan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.